Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma qina bi halalika min haramik wa ghnina bi fadlik amman siwa. Waktu alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Karena demi Allah, tanpa kemudahan, kemurahan, pertolongan dari Allah, mungkin kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, bermajelis ilmu, karena terlalu berat urusan dunia untuk kita, sehingga sulit sekali langkah kaki kita melangkah ke tempat yang terbaik di permukaan bumi ini, yaitu di rumah Allah, di masjid atau musola-musola. Urusan dunia semakin kita butuhkan, maka semakin mencengkeram. Maka ini adalah selain kita menggapai ridhonya, tentu rumah Allah yang insya Allah penuh berkah ini tempat kita beristirahat sejenak, mengistirahatkan pikiran kita dengan luar biasa percikan dunia yang luar biasa kan. Ini tentu sangat menyibukkan kita, dan alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan, umur panjang yang insya Allah kita maknai. Ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik, beramal soleh. Karena ini adalah kesempatan yang terbaik, maka tentu harus kita lewati dengan perbuatan yang terbaik. Kemudian salam serta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 14 abad silam beliau dengan cinta besarnya, kasih yang tiada batasnya, kesabaran yang juga tiada batasnya, rasa khawatir yang juga luar biasa terhadap kita, sehingga pada ujung kehidupan beliau saat sakratul maut menghampiri beliau, yang masih tetap dikhawatirkan, tetap dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Maka sewajibnya lah, walaupun untuk hukum fikihnya sholawat itu wajib di dalam sholat, sunnah di luar sholat. Namun ini adalah ikhtiar pribadi ini, Al-Fakir ini, untuk mewajibkan terus menerus sesering mungkin untuk bersholawat kepada Nabi, untuk memantaskan diri. Karena insya Allah syafaatul uzma, syafaat dari Nabi yang Allah berikan kepada nabinya di hari akhir nanti, itu insya Allah pasti diberikan. Persoalannya adalah kita itu pantas apa tidak, kalau setiap hari tidak pernah mengingat karena itu. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat, kita adalah umat baginda Nabi yang pantas menerimanya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan luasan rezeki berupa waktu, kesehatan ini, melonggarkan pikiran kita untuk sejenak beristirahat dan menuntut ilmu Allah yang maha luas. Bahkan faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, banyak sekali. Kemudian mafudot dulu ketika saya MTS atau aliyah belajar terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. Terubila ilma minal lahdi ilalah minal mahdi ilal lahdi, kemudian walubisin, terubila ilma walubisin, dan seterusnya. Nah, ini menekankan sekali bahwasanya orang Islam harus berilmu, karena agama ini memang agama ilmu, sehingga sesuatu yang tidak ada dasarnya ya kita tidak bisa semau gue ngaten gitu. Dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa cukupi kebutuhan kita dengan rezeki yang halal, yang thayyib, sehingga ketika rezeki itu berupa makanan masuk ke lambung pun adem ya, tidak menambah panasnya hati pikiran kita.
Jadi rezeki yang thayyib insya Allah akan menuntun kita kepada ketenangan yang insya Allah akan semakin menambah keimanan. Mudah-mudahan seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu saya berjanji kita pertemuan selanjutnya kita baca tanya jawab agama saja, tanya jawab agama saja, karena ini penting. Kita sebagai warga Muhammadiyah itu agak kurang dekat dengan fatwa-fatwa tarjih kita, sehingga kadang kita itu gontai atau malah ketika bertumburan kita kadang reaktif. Jadi ini tentu tidak baik, makanya kita harus kenal dengan fatwa-fatwa tarjih, sehingga ketika ada perbedaan itu kita lebih slow saja menanggapi dan juga tidak perlu minder karena kita tidak tahu Arabnya, misal kata sini karena kita mungkin banyak dari kita yang mungkin belum diberi kesempatan Allah untuk menekuni hal itu, atau biasanya kalau dulu kita mudah dapat di pondok pesantren. Ini bukan kemudian mematahkan semangat kita untuk thalabil ilm, belajar, karena belajar itu bisa kapan saja. Memang tentu kalau dibandingkan dengan Imam Nawawi yang usia beliau tidak panjang tapi umurnya padat, 40 tahun. Setahu saya ada 18 kitab yang sudah ditahqiq masyhur di seluruh jagat raya ini. Selama ada populasi Islam, kitab Imam Nawawi pasti ada di situ. Terutama nek mriki kados Sukion dan Riyadhus Shalihin. Misal ngaten. Ada juga Arba'in dan seterusnya. Nah, umur beliau hanya 40 tahun, tapi Masya Allah menulis buku lebih dari 18. Tapi 18 yang masyhur itu sudah ditahqiq. Jumlah lembarnya itu melebihi atau melampaui usianya. Nah, ini luar biasa, Masya Allah, keberkahan umur beliau luar biasa. Dan tadi siang ada sedikit ngobrol-ngobrol dengan orang yang datang ke masjid, karena alhamdulillah biasanya saat konten mawon orang-orang yang datang ke masjid tidak orang ketang ngopi ngopi atau tanya-tanya, ketika saya bisa jawab Waalaikumsalam. Ketika bisa ya langsung saya jawab, ketika tidak bisa ya alhamdulillah, berarti itu PR untuk saya. Nah, ini saya bawakan ada PJA atau tanya jawab agama jilid keempat dan ke-9. Sebetulnya ada berurutan 1, 2, 3, 4 sampai 9. Tapi sengaja saya bawa jilid 4 dan 9 dulu, karena tadi ketika saya baca di isinya ini atau Suki ini yang banyak kemudian kita tanya, misal umpamanya suami berjamaah di masjid, istri sholat di rumah. Nah, ini sedang banyak pertanyaan. Kemarin saya di musola kalau tidak salah Al-Munawwarah, kemudian Al-Arafah, terus terakhir kemarin di Ummahatul Mukminin. Pertanyaannya dilalai kok sing sami ingkang niki, suami berjamaah di masjid, istri sholat di rumah. Nah, ini sedang menjadi pertanyaan yang paling banyak. Jadi saya akan jawab melalui buku mawon, jadi ini bukan pendapat saya, kita baca bersama-sama di tanya jawab agama jilid keempat, keluaran dari Suara Muhammadiyah, fatwa-fatwa tarjih. Nah, ini ada di halaman 143. Terutama ibu-ibu ini yang sering bertanya, orolih mari masjid. Lah ini sholat di rumah saja. Lah ini agar kita paham bersama,
Nanti saya bacakan sesuai dengan teksnya saja untuk kemudian kita simpulkan bersama-sama. Okay. Pertanyaan, lebih baik manakah seorang laki-laki yang sudah punya istri sholat di masjid dengan meninggalkan istri, sholat sendirian, atau sholat di rumah berjamaah dengan istrinya? Kemudian dijawab oleh majelis tarjih, sholat jamaah adalah diperintahkan baik oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang satu A, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'a rok'in. Jadi kita disuruh rukuk bersama orang-orang yang rukuk bareng-bareng jamaah. Kemudian yang B, hadis Nabi riwayat Bukhari, Nabi bersabda sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian dengan keutamaan 27 derajat. Kemudian selanjutnya yang C, ahli hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat jamaah di masjid. Dari satu ayat dan hadis tersebut jelas bahwa sholat di masjid itu masyru' atau disyariatkan, diperintahkan bagi setiap orang laki-laki yang telah mukallaf atau sudah dewasa, penduduk kampung atau dalam kurung bukan musafir dan tidak ada halangan menghadirinya. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, bagi wanita ini tidak diperintahkan menghadiri jamaah di masjid, namun baginya berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, baik di masjid atau di rumah, bersama lelaki maupun bersama sesama wanita, dan utamanya soft wanita ada di belakang laki-laki. Jadi tarjih memandang kan wonten nggih kakung putri yang berdampingan itu. Nah ini dipandang majelis tarjih tetap yang paling afdol wanita di belakang. Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Nasai dari Ibnu Abbas berkata, "Sholaitu ila jambin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa asyiyata ma'ana tusolli khalfana wa ana ila jambin Nabiyyi." Artinya saya sholat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Aisyah bersama kami. Dia sholat di belakang kami dan aku di sisi Nabi. Nah ini dari riwayat Ahmad dan Nasai dari Ibnu Abbas. Terus tetap ini wanita di belakang laki-laki. Berdasarkan keterangan di atas, maka terhadap pertanyaan saudari tersebut tidak dapat diperbandingkan mana yang lebih baik. Sebab bagi laki-laki mempunyai hukum sendiri, sehingga sekiranya dia tidak jamaah di masjid, dia malah berdosa. Sedang bagi wanita, sekiranya tidak ada halangan ke masjid, sebaiknya sholat jamaah di masjid atau sholat jamaah di rumah bersama wanita yang lain. Ngaten nggih. Gamplang niki ibu-ibu teng wingking. Gamplang nggih. Pokoke nek wonten halangan ke masjid ya ke masjid. Ngaten. Benarkah seorang wanita lebih baik sholat di rumah daripada sholat berjamaah di masjid? Kami pernah mendengar keterangan bahwa seorang pria itu lebih afdol sholat berjamaah di masjid, sedangkan bagi wanita lebih afdol sholat di rumah daripada sholat di masjid. Ini pertanyaan Nyonya Rahmat di Lumajang, Jawa Timur. Jawab, dalam HPT cetakan ketiga halaman 295 dipersoalkan. A. Utama manakah wanita sholat sendiri di rumahnya atau sholat sendirian di musola? Musola Aisyah. Putusan, utama di rumah dengan alasan. Nah, ini saya bacakan artinya saja, okay? Karena hadis yang diriwayatkan dari Ummi Salamah dari Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya tempat sujud bagi wanita ialah di bilik rumahnya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad Tobroni dalam kitab Al-Kabir. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya, dan Al-Hakim dari Duraj Abi Samhi dari Sa'ib budak Ummu Salamah dari Ummi Salamah. Dan Ibnu Huzaimah berkata, aku tidak kenal Sa'ib. Sa'ib itu apakah dia lurus atau tidak, adil atau tercelanya dalam kurung ya.
Tetapi Al-Hakim berkata bahwa sanadnya sahih. Jadi hadis ini sanadnya sahih. Kemudian putusan, oleh sebab perihal utamanya itu tiada mendapat titik kemufakatan, maka akhirnya diambil keputusan sebagai berikut. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Latam nahun nisa'a musolahunna ma'al ilmi anal jama'ata afdalu liqaulihi ilal akhir. Saya bacakan artinya saja, nggih. Artinya, janganlah kamu melarang wanita-wanita pergi ke musola. Latam nahun nisa musolahunna. Setelah diketahui bahwa sholat berjamaah itu lebih utama, dasar hadis, janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah wanita pergi ke masjid-masjid Allah. Kemudian susunan shaf jamaah wanita, apakah dari belakang ke muka? Nah, niki ada dua mubalik di kampung kami. Ini pertanyaan, nggih. Ada dua mubalik di kampung kami yang berbeda pendapat mengenai shaf wanita dalam berjamaah. Ada yang seperti pria dari deretan muka ke belakang. Ada yang menyatakan diisi dari belakang baru kemudian ke muka, ke depan. Ini pertanyaan dari Jalal Asnawi, Jawa Timur, Malang. Kemudian dijawab, dalam tuntunan sholat jamaah tersebut dalam HPT atau himpunan putusan tarjih disebutkan waliyakum shofun nisa'i khalfa rijal. Shaf untuk wanita letaknya di belakang shaf untuk pria. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Bukhari dari Anas. Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai dari Ibnu Abbas. Silakan menelaah dalam HPT pada halaman 117 dan 133 ingkang gadah buku HPT ini. Kami yakin saudara dan yang lain pun telah membaca dan mengamalkannya. Persoalannya, apakah penyusunan shaf itu mulai dari belakang kemudian dari barisan belakang baru di mukanya? Dalam hal ini HPT tidak atau belum dituntunkan, sehingga wajar kalau ada keterangan pelaksanaan yang berbeda-beda. Perbedaan keterangan ini barangkali bersumber pada perbedaan pemahaman terhadap hadis riwayat jamaah, kecuali Bukhari dan Abu Hurairah seperti tersebut di bawah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya shaf bagi pria yang pertama atau terdepan, dan seburuk-buruknya yang belakang, dan sebaik-baiknya shaf bagi wanita yang belakang, dan seburuk-buruknya shaf yang paling depan. Nah, ini riwayat jamaah kecuali Bukhari. Nah, mungkin diambil dari sini. Dari berbagai keterangan pada pensyarah hadis kita sepakati bahwa pelaksanaan sholat jamaah khusus wanita, maka shaf yang paling baik ialah yang paling muka. Nah, kita dapat dulu yang paling muka. Sedangkan kalau berjamaah bersama dengan jamaah pria, dan ini bentene nek sarang-sarang, kali bapak-bapak atau engkang kakung, yang akan mendapat pahala paling besar adalah yang paling belakang shafnya kalau bareng-bareng, karena barisan yang paling belakang itu yang paling tidak sambung dengan barisan atau shaf laki-laki yang dapat mengurangi konsentrasi dalam sholat wanita. Jadi arti keburukan shaf tadi bukan menyebabkan tidak sahnya sholat, tapi hanya mengurangi pahala. Itu pun kalau memang sholatnya menjadi kurang khusyuk karena terpengaruh dekatnya dengan barisan pria. Kados ugi nek wonten sutrohnya, ada pembatasnya, ini insya Allah sudah tidak menjadi masalah, nggih. Ingkang kakung nggih mboten nggih peliran-peliran maring mburi didelengi wong wadon apa ora. Jadi insya Allah aman kalau dengan sutroh yang seperti ini. Dalam pelaksanaan, karena tidak ada keterangan yang tegas penyusun shaf apabila pelaksanaan sholat dimulai dari muka atau dari belakang, maka perlu diperhatikan beberapa hal di bawah ini. 1. Dalam jamaah khusus wanita, barisan yang utama adalah barisan shaf yang pertama. Itulah yang diisi baru setelah penuh dibuat barisan berikutnya. Atau samilah,
tetap depan dulu yang diisi sampai penuh, baru belakang, di belakangnya. Yang kedua, barisan shaf dalam berjamaah antara pria dan wanita supaya ditentukan jarak yang tegas antara barisan pria yang paling belakang dari shaf wanita yang paling depan atau muka, sehingga barisan terakhir pria tidak mempengaruhi konsentrasi barisan wanita. Artinya jaraknya cukup, kados teng mriki pinten meter niki? Ada 1 meter. Ya kurang lebih diberi jarak yang aman, nggih. Nggih. Yang penting ini tertutup sih, insya Allah aman, nggih. Insya Allah aman. Nggih. Ketiga, dalam menyusun shaf wanita dapat saja dari muka dan diutamakan yang muka adalah wanita yang usianya sudah sepuh sehingga tidak mudah terganggu konsentrasinya dengan deretan barisan pria. Baru shaf di belakangnya shaf wanita yang lebih muda. Yang keempat, hal ini ditempuh agar wanita yang datang kemudian atau terlambat, menyusul karena terlambat, dapat menempati barisan di belakang shaf wanita yang lebih dulu dalam shaf, sehingga wanita yang akan datang kemudian itu berada di muka shaf yang telah ada, yang akan mengganggu konsentrasi jamaah yang telah ada. Dalam pada itu mengingat pula larangan adanya orang yang berlalu di muka orang yang sedang sholat. Nah, ini argumentasi ketika shaf yang buruk itu di muka, ini tentu ketika nanti menyusunnya dari belakang tentu mengganggu mengganggu orang yang sudah sholat. Nah, inilah keutamaan bahwasanya penyusunan shaf wanita sama, tetap dari depan ke belakang. Kesimpulannya, prinsip dalam tuntunan sholat berjamaah bersama pria wanita, kedudukan shaf wanita di belakang shaf pria dapat dimulai dari belakang baru di mukanya dan selanjutnya di mukanya. Kesulitannya kalau sudah mulai sholat, nah niki ingkang kawula jelasaken nggih kirang langkung sami. Nah, ini dari Abu Hurairah langsung ke intinya. Ini Aqulu dari Nabi, Nabi bersabda, qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqal abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya bil ma'i wa talji wal barad. Artinya pun ngertos doya nggih, insyaallah. Anda sing kesupen. Nggih, saya bacakan nggih. Ini yang dari hadis Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda ketika ditanya, saya bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sebentar antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, engkau diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah, apa yang engkau baca? Beliau menjawab, saya membaca. Nah, niki kan Allahumma ba'id niku nggih artine nggih. Wahai Tuhan, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku. Allahumma ba'id baini wa bainal khoto niku nggih. Di antara aku dan dosa-dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Maghrib itu barat. Wahai Tuhan, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Allahumma naqqini minal khoto, itu bersihkan dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bait yang ketiga, Allahumma ghsil khoto. Wahai Tuhan, sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air salju dan embun. Wasalji wal barad. Ini yang dari Bukhari, Muslim. Biasanya Muhammadiyah menggunakan iftitah niki nggih. Nah, nggih. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim bab ad-du'a fi shalah al-lail wa qiyamah. Dalam kitab sahihnya itu Imam Muslim tidak menegaskan bahwa bacaan doa iftitah sebagaimana tersebut adalah
adalah hadis itu khusus untuk sholat lail saja. Hanya saja hadis ini memang doa fi sholat al-lail, terus doa dalam sholat malam. Kitabnya itu, tapi bukan kemudian doa ini untuk khusus sholat malam. Jadi pertanyaannya yang dari Lampung ini, dari Metro Lampung pertanyaannya. Jadi kalau mabangit itu umum, bukan hanya sholat lail saja. Kemudian Ibnu Hajar Asqalan menyebutkan bahwa dalam riwayat lain dari Imam Muslim juga dikatakan bahwasanya doa iftitah tersebut dijawabkan Nabi pada sholat lail. Meskipun begitu, Muhammad bin Ismail As-San'ani dalam kitab Subul As-Salam, syarah kitab Bulughul Maram, jadi itu syarahnya kitab ini, syarahnya kitab Bulughul Maram. Kalau ini kan matanya. Lah nek teng Islam niku biasanya dikeluarkan kitab matan yang singkat, kemudian disyarah, dijelaskan. Ngaten biasanya, kebiasaan tradisi keilmuannya. Nah, ini di syarahnya Bulughul Maram menyebutkan bahwa penyusunan Bulughul Maram menukil juga pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Huzaimah dalam At-Talqis yang mengatakan bahwa bacaan doa iftitah itu untuk sholat fardu, terus umum, tidak hanya lail. Dengan demikian, bacaan doa iftitah sebagaimana tersebut dalam hadis di atas tidak dikhususkan hanya sholat lail saja, tetapi juga bisa untuk sholat fardu. Demikian pula bacaan doa iftitah pada sholat lail tidak hanya disebutkan dalam hadis saja, tetapi juga dapat menggunakan bacaan lain yang terdapat dalam hadis lain, seperti bacaan iftitah yang pertama dalam hadis riwayat Al-Bukhari, wallahu a'lam. Nah, sudah itu belum, masih lama. Oke, ini saya kembali ke halaman daftar isi. Ini yang sekiranya relevan dengan yang menjadi pertanyaan pada umumnya kita. Di masalah sholat dan gerakannya, ini monggo saya memberikan pilihan dan kula mau engkang pas dengan apa yang Bapak Ibu sekeraos, di daftar isi masalah sholat dan gerakan. Misal melihat kesalahan dalam mengerjakan sholat yang dilarang. Nah, ini sholat yang dilarang sampun ngertos apa dereng? Apa sholat yang dilarang gitu ya? Saya bacakan, sholat yang dilarang halaman 67. Jadi di sini lah saya mendorong Bapak Ibu untuk membeli, terus di bawah seteng dalamnya masing-masing. Nek dereng ada, insya Allah nanti masjid akan melengkapi terkait dengan tanya jawab, tajif dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Suara Muhammadiyah. Masalah sholat dan gerakannya. 1. Melihat kesalahan dalam mengerjakan sholat. Tanya, apabila saya melihat orang dalam melakukan sholat, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menyuruh mengulang atau cukup memberitahu tentang kesalahannya itu sudah selesai? Mohon penjelasan. Terus, ya Mbak, ketika melihat orang gerakannya salah, apa yang harus dilakukan? Jawaban, kita harus melihat kondisi kesalahan dan kondisi orang yang melakukan kesalahan. Kalau kondisi orang itu memang baru belajar sholat, tentu perlu diberi penjelasan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam melaksanakan sholat. Kalau orang itu memang sudah terbiasa melakukan dan melaksanakannya menganut pemahaman aliran madhab tertentu, maka berarti hal itu masalah khilafiyah yang penjelasannya melalui pengajian, bukan menegur orang itu langsung. Karena kalau menegur langsung mungkin akan menjadi polemik yang berkepanjangan. Justru tidak berhasil amal ma'ruf kita. Sing waune tujuannya apik malah mung debat tok. Selanjutnya, melihat kondisi kesalahannya. Kalau kesalahan orang itu dalam bacaan ayatnya mungkin kurang, maka dapat diberitahukan hal itu. Tidak harus mengulang sholatnya. Tetapi kalau kekurangannya tentang hal pokok seperti kurangnya rakaat, maka perlu diberitahukan kekurangannya itu. Dan kalau orang itu belum mengetahui caranya, perlu ditunjukkan dengan menambah rakaatnya. Kemudian diminta sujud sahwi atau sujud karena lupa.
Kemudian ini yang kedua, sholat yang dilarang. Dari Haji Mulyadi, Jawa Timur. Dalam larangan sholat sesudah sholat subuh dan asar, apakah merupakan umum dalam arti sholat sunnah dan sholat wajib dalam kurung jenazah atau ada pengecualian? Dan adakah perbedaan, misalnya kalau di Mekah diperbolehkan, di tempat lain tidak boleh? Ini saya juga agak kurang paham. Sebentar. Dalam larangan sholat sesudah sholat subuh dan asar. Oh, okay. Setelah subuh kan boten angsal sholat, okay. Setelah asar juga tidak ada sholat. Nah, ini minta dijelaskan. Di antara hadis yang dipakai sebagai dasar larangan sholat tersebut ialah hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada sholat setelah subuh kecuali hingga terbit matahari. Wala sholata ba'dal asr hatta taghibasy syams. Tidak ada sholat asar, tidak ada sholat setelah ba'da asar hingga terbenam matahari. Kalau subuh itu hingga terbit, kalau asar hingga terbenam. Ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Terus jelas ini memang ada syariatnya, tidak boleh sholat setelah asar dan setelah subuh, kecuali kalau subuh bertemu duha, kalau asar bertemu maghrib. Terus ini ada tentang arah kiblat. Arah kiblat sepertinya kita sami awatona saja, kiblatnya teng putih ngikut sepak saja, ikut musola. Tapi insya Allah musola juga sudah sesuai dengan arah kiblat. Kemudian berjabat tangan selesai sholat. Ini perlu dijelaskan. Berjabat tangan setelah sholat perlu. Berjabat tangan setelah sholat 71. Bagaimana tarjih melihatnya berjabat tangan setelah sholat? Pertanyaan dari Taufik Mulya Malang. Saya sering melihat orang yang begitu selesai sholat langsung berjabat tangan dengan orang yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, bahkan sebelah depan belakangnya. Apakah ini tidak termasuk perbuatan yang dirangkaikan dengan ibadah, tidak ada tuntunannya dan merupakan suatu bid'ah yang harus ditinggalkan? Nah, pertanyaannya. Dijawab, pada dasarnya berjabat tangan itu baik dan diperintahkan dalam Islam. Sebab dengan berjabat tangan kedengkian dan kebencian dapat disingkirkan. Dalam satu hadis dijelaskan sebagai berikut. Oleh Rasulullah SAW, tasofahu yadhabil ghillu watahadu watahabu watadhabish syahna. Artinya Rasulullah SAW bersabda, saling berjabat tanganlah, kamu niscaya kedengkian akan hilang. Wasallama tasofahu, dan saling memberi hadiahlah, kamu niscaya akan saling mencintai dan hilanglah sifat kedengkian. Nah, niki ngendikanipun sabdanipun Kanjeng Nabi. Nah, dalam hadis lain disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqaha. Ayatafarraqa. Rasulullah bersabda, apabila dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, niscaya doa kedua orang itu diampuni Allah sebelum keduanya berpisah. Ini ada beberapa hadis lagi yang intinya untuk jadi rujukan. Perlu diketahui bahwa tidaklah setiap perbuatan baik itu dapat dikerjakan di setiap saat. Oke. Tadi kan salaman itu saya, ini tidak semua perbuatan baik dapat dikerjakan di setiap saat.
atau di setiap tempat. Perbuatan baik itu dapat menjadi jelek karena dilakukan pada saat dan tempat yang tidak semestinya. Misalnya mengajak berjabat tangan kepada orang yang sedang berdoa atau sedang berzikir karena dapat mengganggu konsentrasi atau kekhusyukan orang tersebut. Apakah ada tuntunan berjabat tangan sesudah sholat? Menurut pengamatan kami, artinya majelis tarjih, tidak ada. Bahkan Nabi memerintahkan apabila sudah selesai sholat agar berzikir dan berdoa sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, karena yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilal akhir, okay? Bahwa Nabi setiap kali selesai melakukan sholat wajib senantiasa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilal akhir, seperti yang biasa insyaallah kita lakukan, okay? Atau sekiranya tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah semata, dan seterusnya. Jadi singkatnya dari hadis tersebut jelaslah bahwa diperintahkan sesudah selesai sholat adalah berzikir dan berdoa. Maka berjabat tangan sesudah selesai sholat tidak ada tuntunannya. Jadi setelah sholat ampun rubes salaman riin lah, walaupun okay. Jadi setelah sholat itu tuntunannya berzikir, ngaten nggih. Berzikir dan berdoa. Jadi jangan sibuk salaman dulu. Walaupun salaman sekali lagi tadi di beberapa hadis itu dikatakan perbuatan yang baik. Meluruskan telunjuk ketika duduk antara dua sujud. Adakah dasar yang kuat yang menyuruh untuk menegakkan telunjuk dikala duduk di antara dua sujud sebagaimana dilakukan pada tahiyat awal dan tahiyat akhir? Nah, ini tanglet. Adakah dasar yang kuat, dalil ini maksudnya ini? Nah, jawab, dasar yang kuat yang kita amalkan mengangkat jari telunjuk ketika tahiyat awal maupun akhir ialah dari riwayat Muslim dari Ibnu Umar, demikian pula diriwayatkan oleh Zubair. Wa fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tashahhudi wada'a yadahul yusra ala rukbatihi. Saya bacakan artinya saja, okay? Ini panjang jadi saya bacakan artinya. Tersebut dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam tasyahud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, meletakkan tangan kirinya di lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kaki kanannya serta menggenggamnya seperti membuat isyarat 53 dengan mengacungkan jari telunjuknya. Isyarat 53 terus nyepeng, ya. Ini di atas lutut kanannya serta menggenggam, okay, menggenggam. Berarti genggam harus niki. Okay, menggenggam. Menggenggam pripun? Harus niki. Kados niki nggih. Menggenggam begini, tapi di apa? Menggenggam dengan mengacungkan jari telunjuknya, menggenggam tapi mengacungkan jari telunjuk. Oh nggih kayak seniki. Menggenggam, mengacungkan. Seniki berarti. Nggih. Nggih wonten sing jenenge megar. Jenenge megar, mung jarine sing diangkat. Nah, ini sesuai di sini artinya menggenggam seperti membuat isyarat 53 dengan mengacungkan jari telunjuknya 53. Apa nih guys ini? Belum kira paham. Tapi yang jelas ini ada keterangan menggenggam seperti membuat isyarat 53. Nah, ini. Jadi ini mungkin simbol 53, saya tidak tahu. Ini keterbatasan keilmuan saya, mudah-mudahan nanti dapat jawabannya. Kemudian ini jelas nih, menggenggam, mengacungkan telunjuk.
Nah ini juga dari hadis riwayat Ahmad diterangkan dari Ibnu Umar, apabila Nabi duduk dalam sholat meletakkan tangan kanannya di atas lutut paha kanannya dan menggenggam segala anak jarinya dan berisyarat dengan telunjuk, pandangannya tidak melampaui isyaratnya. Dari hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai dari Ibnu Umar. Terus kedua hadis ini kurang lebih sami, okay? Menggenggam segala anak jarinya. Berarti anak jarinya digenggam mas niki, ning telunjuknya diacungkan. Okay? Yang kanan bagaimana? Yang kiri? Yang kiri di atas paha kirinya. Okay? Ada yang memahami hadis ini karena tidak dikaitkan dengan tasyahud tapi dengan sholat, maka meliputi semua duduk termasuk pada waktu duduk di antara dua sujud mengacungkan telunjuknya. Terus di antara dua sujud saja mengacungkan. Kita memahami duduk Nabi dalam sholat adalah dalam tasyahud, bukan dalam semua duduk. Nah ini keterangannya terakhir ini, bahwa duduk Nabi di dalam tasyahud, qarinah lain yang dapat kita jadikan dasar bahwa mengacungkan atau mengangkat telunjuk itu dalam tasyahud. Okay. Adanya keterangan dari hadis lain riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi. Jadi ada saja ternyata terus boten usah kaget nggih. Nek pamane sujud di antara dua sujud kok enten sing ngacung. Nggih kita tidak perlu salah kowe iki boten napa-napa. Jadi kita tidak perlu harus sampai memaksakan kalau memang ada yang seperti itu. Kemudian cara sujud bagi wanita. Bagaimana cara sujud yang benar bagi wanita? Sebab saya mendapatkan pelajaran di sekolah, sujud bagi wanita kedua tangan harus dirapatkan ke dada. Sedang menurut buku yang saya baca, kedua waktu sujud itu harus sejajar dengan takbir. Mana yang benar serta apa dasarnya? Ini pertanyaan dari Balikpapan Kaltim. Cukup atau lanjut? Lanjut ya, sekedap ya. Ini untuk wanita ini. Tuntunan dari Nabi Muhammad SAW pada umumnya tentang sujud adalah sebagai berikut. A. Meletakkan pada kedua telapak tangan pada tempat sholat dan mengangkat kedua siku. Nah, sikune diangkat niku, aku digeletakkan sedaya. Diangkat sikunya sehingga tidak bersentuhan dengan tempat sholat atau lantai. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda, "Idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika." Apabila kamu sujud, letakkan kedua telapak tanganmu pada tempat sholat dan angkatlah kedua sikumu. Niki riwayat Muslim dari Al-Bara. Kemudian yang B, hidung dan kening bersentuhan dengan tempat sholat dan tangan direnggangkan dari rusuk nggih. Sini berarti direnggangaken. Kinten-kinten berarti malah mandan amba mbok wong niki rusuk berarti kan direnggangkan ke sini nggih. Ampun amba melasi sing kan kene. Ini dari rusuk dan meletakkan telapak tangan sejajar dengan bahu. Lah benar. Berarti sejajar dengan sini nggih. Jadi tidak direkatkan ke kepala kados niki ning agak lebar selurusan niki bahu nggih kados takbir niki. Nah ini dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Abu Humaid, As-Sa'idi. Saya langsung artinya saja, bahwasanya Nabi SAW apabila sujud menyentuhkan hidung dan dahinya di tanah dalam kurung tempat sholat dan merenggangkan kedua tangannya dari rusuknya dan meletakkan kedua telapak tangannya setentang bahunya. Terus memang kados takbir di bahunya. Jelas nggih ini nggih. Saya lanjut di riwayat Muslim juga diterangkan sesungguhnya Rasulullah SAW apabila ia sujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya sehingga kulihat putih ketiaknya. Jadi ininya diangkat terus
malah kelek nun sewu tiangnya kelihatan. Boten dikempit nggih. Intinya berarti sikunya diangkat juga direnggangkan dari ketiak. Kemudian yang C, merapat atau tidak mengepalkan jari tangan dan meluruskan ujung jari ke kakinya ke arah kiblat. Ini dasarnya hadis Nabi SAW dari Bukhari juga dan Abu Humaid As-Saidi. Nabi SAW apabila ia sujud meletakkan kedua telapak tangannya dengan tidak merenggangkan jarinya, terus rapat, nggih. Jarinya rapat, tidak mengepal. Rapat nih boten mengepal. Dan menghadapkan ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Lah ini kedua kakinya juga mandan, berarti mandan di nopo ditekan, ditekan, oke, pokoknya mantan madal, oke, bahasa Inggrisnya madal, sehingga menghadap ke kiblat. Kemudian yang D, hendaklah sujud dengan ketujuh tulang, yaitu dahi, telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki. Hal ini didasarkan pada Nabi SAW. Langsung artinya saja, bersabda Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Lah terus dieling-eling nih 7 tulang. Ya dahi, kedua telapak tangan, dua lutut, dua ujung jari kaki atau jempol, ya nggih, jempol. Jempolnya dipadal. Ada hadis-hadis Nabi tidak menerangkan apakah sujudnya diterangkan seperti itu berlaku bagi laki-laki saja atau perempuan saja, karena dalam hadis tersebut di atas tidak menerangkan bagi siapa ketentuan ini harus berlaku. Maka berdasarkan keumuman hadis-hadis didapatilah ditetapkan bahwa tata cara sujud yang diterangkan oleh hadis tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, kami belum menjumpai keterangan atau dalil yang membedakan antara tata cara sujud laki-laki dengan perempuan. Jadi singkatnya, laki-laki dan perempuan sami. Ngaten nggih. Sekap nggih, insyaallah nanti kita bisa lanjut lagi. Ini pembahasan terkait sholat itu masih banyak sekali. Nggih. Ada sholat dan gerakannya, ada masalah bacaan dalam sholat, kemudian masalah-masalah dalam sholat berjamaah seperti tadi di awal saya dulukan karena memang banyaknya pertanyaan seperti tadi. Jadi kalau Muhammadiyah lebih memandang tidak ada masalah wanita itu ke masjid sebagai syiar, karena ada juga hadis yang memang menganjurkan la tamna'u tadi, yang kita dilarang melarang wanita-wanita ke masjid. Mungkin itu, mohon maaf segala kekurangan. Saya beristighfar atas kesalahan ini dan mari kita membiasakan untuk beristighfar. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Dan secara pribadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.